Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia ya, meskipun masih belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang unsur intrinsik dalam cerita. Nah, kira-kira apa saja ya yang ada di dalam unsur intrinsik dalam cerita ini? Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, sebelum belajar atau sebelum masuk pada materi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, coba kalian amati dan kalian pahami ya isi dari video tersebut. 1, 2, 3. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Nah anak-anak, kalian sudah mengamati video yang telah Ibu tayangkan. Video itu berisi tentang cerita semut dan belalang. Nah, dalam cerita tersebut ada yang namanya unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan,
maka unsur intrinsik itu adalah bagian-bagian dari bangunan tersebut. Nah, kira-kira apa ya bagian-bagian dari unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, watak tokoh atau penokohan, alur atau plot, latar atau setting, dan pesan moral. Jadi unsur intrinsik dalam cerita itu ada 6 ini anak-anak. Jadi setiap cerita pasti ada unsur intrinsiknya. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen atau cerita pendek. Nah, tema ini memiliki sifat umum yang dapat diambil dari lingkungan sekitar. Jadi tema ini tentang isi cerita ini tentang apa ya? Seperti itu. Contohnya persahabatan, perjuangan, kerjasama, dan lain-lain. Jadi tema ini hanya satu kata atau beberapa kata saja anak-anak, tidak sampai banyak kata. Karena tema ini ya yang dibicarakan dalam cerita tersebut. Contohnya, nah, ini ada bacaan Semut dan Belalang. Ini bacaannya sama dengan video yang telah kalian lihat. Nah, temanya ialah kerja keras dan usaha sang semut. Nah, jadi tema itu yang membicarakan dari satu cerita ini, yaitu tentang kerja keras dan usaha dari semut. Seperti itu. Selanjutnya, ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Jadi, yang ada dalam cerita tersebut itu namanya tokoh. Contohnya, ibu, ayah, semut, singa, pohon kaktus, dan lain-lain sesuai dengan isi ceritanya. Contohnya, dari cerita Semut dan Belalang, tokohnya ada semut dan ada belalang. Seperti itu. Tergantung isi ceritanya. Selanjutnya, ada watak tokoh atau penokohan. Nah, penokohan adalah penentuan watak atau sifat yang ada di dalam cerita. Jadi, watak ini itu digambarkan dari ucapannya, dari pemikirannya, dari hal yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Jadi ini sifatnya tokoh yang sudah ada di sebelumnya. Seperti itu. Nah, tokoh itu dibagi menjadi beberapa jenis anak-anak. Jenis watak tokoh. Yang pertama ada protagonis. Nah, jadi ini tokoh ini mempunyai sifat yang baik anak-anak. Jadi kalau protagonis itu sifatnya yang baik, seperti baik hati, dermawan, suka menolong, jujur. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada antagonis. Nah, tokoh antagonis ini memiliki watak yang negatif, seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Nah, antagonis ini artinya sifat yang buruk ya anak-anak yang tidak boleh dicontoh. Kemudian ada tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Nah, tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijak. Ya, bijaksana. Selanjutnya ada tokoh figuran. Nah, tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Seperti itu. Jadi ada 4 jenis tokoh. Nah, kalau dari cerita Semut dan Belalang, watak tokoh semut ialah pekerja keras dan rajin. Ya, di sini juga sudah dijelaskan bahwa semut ini itu rajin, seekor semut yang sangat rajin. Nah, kemudian untuk belalang ini pemalas dan suka menganggap remeh atau menganggap enteng. Buktinya apa? Nah, ini ada. Pada suatu hari, ketika sang semut sedang bekerja, ia bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. Nah, kemudian yang suka menganggap remeh ini, nah ini, ada di kalimat di sini. Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu, kata belalang. Seperti itu. Jadi ada pembuktiannya, ya.
Selanjutnya, alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam penyampaian cerita, ada tahapan alur yang disampaikan. Nah, tahapannya ada 5. Yang pertama, tahap perkenalan. Yang kedua, tahap penanjakan atau mulai muncul masalah. Yang ketiga, tahap klimaks atau masalah menjadi semakin sulit. Anti klimaks, masalah sudah reda tapi belum selesai. Dan yang terakhir ialah tahap penyelesaian. Nah, alur ini dibagi menjadi 2. Ada alur maju dan alur mundur. Nah, alur maju ini itu tahapannya urut. Seperti tadi, ada perkenalan, kemudian ada penanjakan, nah seperti itu. Jadi, alur maju ini jalan ceritanya itu runtut sesuai dengan tahapannya. Nah, kalau alur mundur, ini jalan ceritanya tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu. Setelah itu, kembali lagi ke pengenalan atau perkenalan, kemudian muncul konflik lagi. Seperti itu. Nah, kalau semut dan belalang ini, alurnya termasuk alur maju. Tahapan alurnya, perkenalannya, di tengah hutan hiduplah semut yang sangat rajin. Ia selalu mengumpulkan makanan. Kemudian tahap penanjakannya, semut bertemu dengan belalang dan diolok-olok oleh belalang. Klimaksnya atau masalahnya mulai memuncak atau mulai panas. Saat musim dingin, belalang hampir mati kelaparan. Antiklimaks, semut datang dan memberikan makanan. Penyelesaiannya, sang belalang yang semula malas menjadi rajin bekerja, mengumpulkan makanan seperti semut. Nah, jadi tahapan alur ini kamu jelaskan secara singkat saja. Jangan banyak-banyak ya. Jadi hanya cuplikan-cuplikan cerita yang menunjukkan tahapan alur tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada latar atau setting. Latar ialah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar ini dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat. Nah, latar tempat ini tempat kejadian cerita tersebut. Contohnya, hutan, sekolah, rumah, tepi sungai, dan lain-lain. Latar waktu. Waktu kejadian tersebut. Contoh, zaman dahulu, suatu hari, siang hari, hari Senin, dan lain-lain. Latar suasana, yaitu suasana kejadian tersebut. Contohnya, menyenangkan, menyedihkan, mencekam. Seperti itu anak-anak. Nah, kalau berdasarkan cerita ini, latar tempatnya ada di tengah hutan. Rumah semut dan rumah belalang. Nah, ini di tengah hutan. Nah, ini rumahnya semut, ya. Kemudian ada rumahnya belalang. Latar waktu. Nah, ini ada setiap hari, pada suatu hari, musim dingin. Nah, jadi waktu itu ditunjukkan oleh ini, setiap hari, pada suatu hari, musim dingin. Kemudian latar suasananya menegangkan. Kenapa kok menegangkan? Nah, karena di sini kan belalangnya kan hampir mati kelaparan ya. Nah, itu kan sangat mendebarkan, sangat kita ingin tahu bagaimana selanjutnya cerita itu. Nah, jadi latar suasananya itu menegangkan. Nah, pesan moral sekarang. Pesan moral adalah pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Nah, dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Jadi pesan moral ini tidak tertulis anak-anak, tapi harus kamu pahami dari keseluruhan bacaan. Itu adalah pelajaran yang bisa kamu ambil, atau hal-hal yang bisa kamu contoh. Kalau berdasarkan cerita semut dan belalang, pesan moralnya yang pertama, kita harus mempersiapkan diri sebelum menghadapi sesuatu. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan orang lain. Yang ketiga, mari terus bekerja dan belajar dalam mencapai tujuan. Dan yang keempat, mari membantu sesama agar tercipta kerukunan. Nah, pesan moral ini tidak harus sebanyak ini anak-anak. Kalian boleh menyebutkan satu saja. Itu. Nah, namun dalam cerita ini, ibu menunjukkan ada 4. Jadi ada 4 alternatif jawaban pesan moral
dari cerita semut dan belalang. Seperti itu. Nah, anak-anak, kesimpulan pada hari ini, yuk tingkatkan literasi membacamu. Jangan malas untuk membaca ya. Karena dengan membaca, kamu dapat mengetahui banyak hal. Nah, setelah kamu mempelajari tentang unsur intrinsik dalam cerita, ibu memiliki tugas. Nah, tugasnya, bukalah buku paket tema 4, halaman 29-30. Kemudian bacalah cerita yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Kemudian kamu tentukan unsur intrinsik dari cerita pemimpin idola dan pemimpin yang jujur itu. Nah, ini sudah ada contohnya. Jadi kamu tulis judulnya di atas, kemudian kamu tulis unsur intrinsiknya di bawahnya, seperti itu. Mudah sekali ya anak-anak. Nah, mungkin itu hal yang bisa ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah ibu sampaikan. Semangat ya dalam belajar. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.